Laksana selapang danau yang tenang, tak beriak, juga tak berombak meski angin datang mengibas ujung air. Maka seperti itu pula Dewi Yul adanya. Terlahir dengan nama asli Raden Ajeng Dewi Pujiati, dialah danau tenang yang sulit diterka kedalamannya. Sebab di balik ketenangan yang ia punya, sesungguhnya Dewi menggenggam banyak cerita. Namun sulit terbaca oleh mata telanjang, apalagi mata yang hanya mengagumi keindahan semata. Kedalaman danau cantik ini hanya mampu diselami oleh Ibu Yul, Ibunda Dewi. Dialah yang membawa si buah hati cantiknya ini ke hulu kehidupan yang tak selalu berhias kesenangan hidup belaka. Dewi, danau penuh misteri itu memang tak mudah dipahami. Seperti keputusannya menanggalkan gelar Raden Ajeng dan kemudian menggamit nama Yul, nama sang ibu, sebagai nama belakangnya. Adalah bukti betapa Dewi Yul memiliki gelegak jiwa yang berbeda. Di masa kecilnya pula, banyak orang tercengang dengan kepandaiannya berolah vokal juga memanjat pohon. Saya itu kan besar di Jalan Yosudarso namanya, itu Jalan Protokol di Cirebon. Itu sebelahan sama asrama tentara. Jadi teman-teman saya anak-anak kolong. Itu zaman SD, suka berantem juga, suka manjat pohon. Saya rada tomboy sebetulnya dan itu masih terbawa. Artinya mungkin jiwa maskulinitas saya cukup dominan. Ada di tubuh saya yang sepertinya perempuan ini gitu. Itu saya rasakan karena selera saya bukan selera perempuan. Sebetulnya seleranya lebih kepada hal-hal yang sportif, hal-hal yang simple gitu. Itu terbawa sampai sekarang. Jadi contohnya saya sangat bingung kalau saya harus mencari gaun untuk saya pakai. Dibanding saya harus cari kemeja, jas, itu saya lebih merasa nyaman memakainya. Jadi masa kecil saya di sekolah SD Pengampon namanya. Almarhum ibu saya memilihkan sekolah yang paling dekat dengan rumah. Dan itu saya pakai sekarang pola itu kepada anak-anak saya. Cari bukan sekolah favorit tapi sekolah yang paling dekat dengan rumah. Sehingga kalau kita ada apa-apa, kita lapar, sakit, lebih mudah orang tua ataupun kita pulang. Dan saya jalan kaki. Sekolah saya 2 waktu SD itu di madrasah juga di belakang rumah. Jadi ibu saya cukup ketat walaupun sangat modern. Karena ibu saya almarhumah itu perempuan yang sangat serba bisa. Pinter masak, pinter bikin baju, pinter merias pengantin, lalu mengajari dansa ballroom. Dan anak-anaknya satupun gak ada yang ngikutin seperti itu. Kecuali percikan jiwa seninya ada di saya. Saya memilih atau terpilihkan menjadi penyanyi. Dalam hidup Dewi Yul, sosok ibunda adalah segala-galanya. Karena dialah sayap besar yang melindungi anaknya dari terpa masalah dunia. Sang bunda pula yang menetaskan ajaran hidup untuk selalu merendahkan hati. Namun Dewi Yul juga belajar tentang arti keteguhan hidup yang ditularkan sang ibu. Agar tak terombang-ambing seperti sabut kelapa di punggung lautan. Ibu adalah ruang kedamaian bagi putri kecilnya ini. Karena ibu memberinya seruas pohon kehidupan yang tak pernah layu meski terpanggang panas dunia. Ibu saya mengajarkan seperti itu. Lalu kemudian diajarkan lagi sangat tidak bermartabat orang yang suka minta-minta. Tapi minta pekerjaan akan lebih terhormat daripada minta-minta tanpa bekerja. Apapun alasannya, sepanjang apalagi kita sakit. Atau dalam kondisi susah, itu pun tidak boleh. Jadi ibu saya, keras juga. Karena saya lihat ibu saya lebih tahan menderita, dia bisa mau kerja apa saja, tapi dia tidak mau menyusahkan orang dan keluarga. Karena ibu saya sempat mengalami peristiwa setelah berpisah dengan ayah saya melihat survivalnya luar biasa. Dan itu menjadi guru saya. Ternyata saya diberikan ujian yang tidak jauh berbeda. Artinya banyak hal-hal yang membuat saya, hidup seperti ini. Karena saya melihat langsung. Jadi Tuhan seperti sudah menata bagaimana untuk bertahan dengan kehormatan. Itu berat sekali.
Karena kan tawaran dunia luar biasa. Saya besar dengan ayah yang membesarkan saya. Saya belum sadari itu karena ibu saya menikah lagi, saya umur 7 tahun, saya ingat sekali. Karena saya masih kelas 1 SD. Jadi periode saya 7 tahun itu, ibu saya sangat dominan sekali. Jadi buat saya itu luar biasa dan itu jadi bekal yang hebat lah. Jadi saya bilang ibu saya juara gitu. Ketika buku kehidupan masih di lembar pertama, Dewi mengisinya dengan kematangan jiwa, kehalusan budi pekerti, sekaligus berani bersikap. Cermin hati seorang Dewi kecil berakar dari ayun jelujur hati sang bunda yang membuatnya terkesima sekaligus meneladaninya. Ketika sang ibu berpisah dari ayah kandungnya dan kemudian menikah lagi, maka disitulah Dewi Yul memahami betul tentang arti sebuah martabat. Saya melihat bahwa itu jadi hal yang mungkin ada perbedaan. Ibu saya itu sangat keras. Tidak mau berkomunikasi lagi sama almarhum ayah saya. Jadi ibu saya bilang bahwa setelah 7 tahun kelas 1 SD ayah saya yang membesarkan saya masuk dalam kehidupan kami. Ayah saya luar biasa, ayah yang membesarkan saya luar biasa sayangnya sama saya. Karena waktu itu ibu saya umur 40 tahun, ayah sambung saya itu 25 kalau nggak salah. Saya masih 7 tahun. Ibu saya bekerja keras, jadi kita nggak kekurangan tapi tidak berlebihan. Ibu saya bisa punya salon kecantikan, perias pengantin yang saya tadi bilang, bisa modiste. Jadi ibu saya mempekerjakan juga banyak orang untuk menjahit gitu. Ayah saya menjabat sebagai jaksa kan di Cirebon waktu itu. Jadi ibu saya masih dipanggil ibu jaksa. Dan ibu saya merasa nyaman tidak mau meninggalkan Cirebon. Sudah memutuskan mau mati di Cirebon waktu itu. Karena patah hatinya lah, karena kecewanya, tapi beliau sangat cinta dengan Cirebon. Tak pernah membantah, juga penurut dan pandai menjaga isi hati adalah penanda jiwa Dewi Yul kecil. Meski dalam tubuhnya mengalir darah biru, namun Dewi tak mau terpaku dengan segala aroma feodalisme. Ia tak mau hidup tersekat dan membebaskan pikirannya menerabas peradaban kaum bawah. Dewi kecil adalah Dewi yang menghargai arti persamaan dan tak pernah silau oleh pangkat, kedudukan, apalagi kekayaan. Meski untuk satu hal Dewi harus sedikit tersiksa karena sang bunda begitu overprotektif padanya. Yang saya ingat, saya itu anak yang sangat penurut. Insya Allah saya tidak pernah membantah ibu saya. Karena di pikiran saya pada saat itu saya tahu ibu saya mengajarkan untuk saya baik, untuk kebaikan saya. Jadi saya tidak pernah boleh bergaul. Saya dijaga seperti kristal. Ibu saya rela teman-teman saya datang dan memberikan makanan, beliau memasak sendiri asal saya tidak keluar rumah. Itu sampai saya lulus SMA. Tapi saya masih punya sahabat-sahabat saya yang mengerti situasi, selalu datang belajar di rumah, kalau mau main ke rumah, karena mau nonton, jalan-jalan, ibu saya harus yang menemani saya. Jadi mungkin selama SMA saya bisa keluar dengan teman-teman nonton matinee show waktu itu SMA kelas 2. Itu pun karena tanpa diduga sekolah bubarnya lebih cepat dari waktu belajar kita. Tapi saya merasa itu keberuntungan saya gitu. Artinya saya tidak memberontak, walaupun saya punya jiwa pemberontak sebetulnya. Kadang-kadang muncul pada saat-saat diperlukan. Salah satunya menghapus RA itu, baru sekarang saya pakai lagi karena diprotes sama keluarga besar. Ibu saya pernah bilang gini, gelar itu bukan kamu beli, itu sudah memang kamu dapatkan itu. Sedangkan orang lain banyak ingin membeli dengan harapan bisa dapat gelar. Jadi buat saya hidup itu unik. Orang yang sudah diberi gak mau memakai, orang yang tidak punya ingin dihormati dengan memakainya. Sementara buat saya pribadi, gelar itu gak penting. Karena manusianya itu lebih penting. Kita ini kan cuma nasib aja beda. Saya melihat Mbak Dewi itu bukan sosok yang nakal ya. Apalagi kalau terminologi kenakalan anak-anak atau remaja pada saat itu, anak-anak SMP atau SMA dikaitkan dengan dimensi kenakalan remaja pada hari ini. Waduh jauh, ini udah termasuk anak yang paling baik, paling soleh lah kalau sekarang ini. Ini Mbak Dewi ini sosok yang apa ya, sangat alim lah, ya sangat
Dan kebetulan tradisi di keluarga kami itu agama sangat ketat. Ya, nenek saya tuh, ibunya Mbak Dewi, wah sangat disiplin. Umur 9 tahun saya udah jadi juara pop singer se-Jawa Barat. Saya diminta untuk jadi penyanyi tetap band BRI Unit 2 di Cirebon.